Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kalor. Jadi kemarin kita sudah mengetahui bahwa kalor dapat mengakibatkan perubahan suhu pada benda. Kalor dapat mengakibatkan perubahan suhu benda dan juga kalor dapat mengakibatkan perubahan wujud benda. Dan sudah kita pelajari juga persamaan-persamaan yang berhubungan dengan kalor yang mengubah suhu serta kalor yang mengubah wujud benda. Nah, di materi kita kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa saat kita menerima kalor, tubuh kita akan terasa panas. Saat kita melepaskan kalor, tubuh kita terasa dingin. Jadi ini menunjukkan bahwa kalor ini dapat berpindah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mekanisme suatu kalor dapat berpindah dari suatu benda atau suatu zat ke zat yang lainnya. Nah, kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan melepas kalor, benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Dan perpindahan kalor itu terjadi melalui 3 cara. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Saya tuliskan dulu. Jadi perpindahan kalor ini atau panas terjadi dengan 3 cara. Satu secara konduksi, kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Perpindahan kalor secara konduksi. Ini yang pertama. Nah, kata kuncinya di perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor ini tidak disertai dengan perpindahan partikel. Jadi perpindahan kalor secara konduksi ini tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi kata kuncinya perpindahan kalor tidak disertai perpindahan partikel. Nah, umumnya perpindahan secara konduksi ini terjadi pada zat padat, terutamanya adalah logam. Jadi sebagai penghantar, nah, bahan penghantar kalor dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor itu adalah bahan yang menghantarkan panas atau menghantarkan kalor dengan baik, atau biasa disebut dengan penghantar panas yang baik. Ini secara umum adalah logam. Aluminium, besi, tembaga itu penghantar panas yang baik. Sedangkan bahan isolator adalah bahan penghantar panas yang buruk. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kayu, seperti plastik, itu adalah penghantar panas yang buruk. Nah, jadi zat padat ada macam-macam. Ada zat padat yang bertindak sebagai konduktor seperti logam, dan zat padat yang bertindak sebagai isolator juga ada. Nah, sekarang bagaimana kita memahami perpindahan secara konduksi? Nah,
Kalau pada zat padat, di teori partikel zat dulu bahwa partikel-partikel zat padat itu tersusun berdekatan dan memiliki gaya ikat yang sangat kuat, sehingga zat padat itu bentuknya tidak berubah. Jadi seperti ini bentuknya, bahwa partikel-partikel zat padat itu teratur, berdekatan, dan saling berikatan. Makanya zat padat itu bentuknya kaku, tidak bisa berubah. Nah, misalnya ini ada sebuah zat padat. Saat ujung yang ini menerima panas, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan suhunya ini akan naik. Nah, saat suhu naik, partikel ini akan mulai bergetar. Nah, jadi partikel itu kalau menerima panas, pertama dia akan bergetar. Lama-lama kalau panasnya semakin tinggi, dia akan menjauh satu sama lain. Nah, jadi saya tuliskan di sini. Jadi kalau pada zat padat, partikelnya itu berdekatan dan rapat, gaya ikatnya kuat, kaku. Nah, kalau cair, dia agak berjauhan, tapi masih memiliki gaya ikat satu sama lain, sehingga walaupun berjauhan, partikelnya ini masih saling mengikat satu sama lain. Ini zat cair. Kalau zat gas, ini partikelnya sudah berjauhan sekali dan tidak ada gaya ikat antar partikelnya. Nah, kita kembali. Karena zat padat ini memiliki gaya ikat yang kuat, maka partikelnya ini sulit untuk lepas. Jadi partikel ini hanya bisa bergetar saja. Nah, jadi panas dari sini bergetar diteruskan sampai ke partikel selanjutnya. Nah, sehingga kalor dari sini lama-kelamaan akan terasa di sini. Tetapi partikelnya tetap, partikel yang ini tetap di sini, tidak ikut berpindah sampai ke sini. Tapi dia hanya bergetar saja. Nah, partikel yang ini juga tetap di tempatnya, dia cuma bergetar saja sampai panasnya tersalur sampai ke ujung. Nah, apa yang terjadi kalau apinya dimatikan? Kalau apinya dimatikan, lama-kelamaan kalornya akan keluar, sehingga suhunya turun dan partikelnya getarannya semakin lama, semakin lemah, akhirnya kembali lagi tidak bergetar. Nah, jadi konduksi terjadi karena panas dihantarkan, namun partikel-partikel yang menghantarkan panas ini tidak ikut berpindah. Jadi panasnya hanya dioper dari satu sini, diberikan ke sini, diberikan ke sini, diberikan ke sini, sampai panas itu sampai ke ujung. Tapi posisi partikelnya tidak berubah. Ini terjadi pada zat padat. Nah, di sini partikel satu akan membentur partikel yang lain, sehingga partikel yang terkena benturan akan bergetar makin cepat, akibatnya suhu semakin tinggi. Nah, jadi bergetar, kemudian menyenggol satunya, bergetar juga, akhirnya panas ini dapat sampai ke ujung yang ini, dari sini sampai ke ujung yang sini. Nah, jadi konduksi merupakan perpindahan kalor panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan bahan partikel tersebut, dan umumnya sebagian besar terjadi pada zat padat. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah perpindahan secara ini tadi konduktor dan isolator sudah kita jelaskan tadi. Kemudian perpindahan yang kedua adalah perpindahan secara konveksi. Nah, perpindahan secara konveksi ini dapat disederhanakan bahwa perpindahan panas di mana partikel zatnya juga ikut berpindah. Nah, ini biasanya terjadi pada zat cair dan juga zat gas.
Oke, kita baca penjelasannya. Air tadi merupakan konduktor yang buruk. Jadi air itu konduktor yang buruk. Bagaimana sih kita bisa mengetahui dia konduktor baik atau konduktor buruk? Jadi kalau konduktor yang baik itu, begitu dia kena panas, maka panasnya ini akan cepat terhantarkan. Misalnya panci yang dari aluminium, begitu bawah kena api, maka dalam waktu sekejap bagian atas pun juga ikut panas. Nah, tapi air tidak, begitu kena panas bawahnya seperti ini, maka dia butuh waktu sampai air yang bagian atas ikut panas. Jadi menghantarkannya tidak cepat. Makanya dia disebut dengan penghantar yang buruk atau isolator. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membahas bahwa zat cair atau zat gas itu letak partikelnya, kalau zat cair agak berjauhan, sedangkan zat gas sangat berjauhan. Jadi ini adalah partikel-partikel air. Nah, misalnya seperti ini. Begitu dia kena panas, dia akan bergetar. Nah, karena jaraknya jauh, maka dia tidak menyenggol. Sehingga apa? Dia akan bergerak ke atas. Nah, partikel yang masih dingin ini akan turun ke bawah. Kena panas, dia akan bergerak ke atas. Partikel yang dingin di atas akan turun lagi. Sehingga kalau kalian perhatikan air mendidih itu selalu ada gelembung yang dari bawah ke atas. Nah, ini dijelaskan dengan penjelasan seperti ini. Saat air bagian bawah mendapatkan panas atau mendapatkan kalor, partikel ini mulai memuai. Nah, partikel ini memuai artinya apa? Ukuran partikel yang kena panas ini menjadi lebih besar daripada partikel yang tidak kena panas. Partikel air yang di bawah kena panas ini memuai. Nah, karena dia memuai, nah ini, karena dia memuai, maka massa jenisnya akan turun atau menjadi lebih kecil daripada massa jenis air yang berada di atas. Dan sifat massa jenis itu adalah yang massa jenisnya kecil akan berada di atas. Jadi ini misalnya awalnya sama massa jenisnya, begitu kena panas yang bawah memuai sehingga massa jenisnya mengecil sehingga dia bergerak ke atas. Nah, molekul air yang di atas yang massa jenisnya lebih besar akan turun. Begitu dia sampai bawah, dia ikut memuai juga, dia akan naik ke atas. Nah, disebutkan di sini air kalau memuai menjadi lebih ringan. Hal ini disebabkan karena massa jenis air yang kena panas dia akan lebih kecil daripada air yang tidak kena panas. Nah, perpindahan seperti ini di mana partikel-partikelnya itu ikut berpindah disebut dengan perpindahan secara konveksi. Ini tidak hanya terjadi pada air, tapi pada udara juga. Nah, pola alirannya disebut arus konveksi. Jadi arah putaran air saat mendidih ini disebut dengan arus konveksi. Jadi itu anak-anak semua. Terus bagaimana dengan peristiwa-peristiwa konveksi? Oke, ini penjelasannya. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lainnya bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Jadi partikelnya ikut bergerak. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Salah satu contoh dari konveksi ini adalah terjadinya angin. Nah, ada angin darat dan angin laut. Kita lihat di sini pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Sehingga apa? Partikel udara yang berada di daratan begitu kena panas dia akan memuai. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan, jadi ini partikel udaranya di sini, dia memuai.
mengakibatkan apa? Massa jenisnya mengecil sehingga dia menjadi naik. Jadi partikelnya ini akan naik yang kena panas. Nah, begitu partikel di sini naik, di sini akan kosong sehingga apa? Partikel yang lebih berat dari lautan akan menuju ke daratan. Nah, begitu di daratan sini dia akan kena panas, memuai, dia ikut naik. Nah, partikel yang naik ini akan bergerak menuju ke lautan. Nah, karena lautan lebih dingin, maka dia akan melepas panas. Panasnya dilepas sehingga apa? Dia menyusut sehingga massa jenisnya akan kembali membesar, dia akan turun. Sehingga siklus ini berputar terus seperti ini. Nah, peristiwa ini disebut dengan angin laut. Nah, jadi terjadi karena daratan lebih panas pada siang hari, daratan lebih panas daripada lautan. Daratan panas, lautan juga panas karena sinar matahari, cuma panas di daratan lebih tinggi daripada panas di lautan. Nah, proses sebaliknya terjadi pada malam hari. Begitu malam hari tidak ada sinar matahari, daratan ini lebih dingin daripada lautan, sehingga apa? Partikel di lautan ini karena lebih panas dia akan memuai dan naik, kemudian daerah yang kosong ini akan diisi oleh partikel udara dari daratan. Nah, kemudian partikel ini juga ikut memuai, naik, kemudian siklusnya ini akan ke sini, ke daratan. Karena daratan lebih dingin, maka dia akan menyusut, kemudian dia akan turun dan berputar seperti ini terus. Nah, jadi ini pada malam hari terjadi namanya angin darat. Nah, jadi angin itu merupakan contoh konveksi. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah asumsi kalau ada angin yang bergerak dari misalnya dari barat menuju ke timur, maka kita akan mengasumsikan bahwa di wilayah sebelah timur ini lebih panas. Kenapa? Molekul udara di timur ini naik sehingga molekul udara dari barat akan bergerak menuju ke timur. Ini akan berputar seperti ini terus. Ini merupakan contoh dari peristiwa konveksi, yaitu terjadinya angin darat maupun angin laut. Peralatan yang memanfaatkan konveksi banyak sekali. Contohnya di sini ada hair dryer atau pengering rambut. Di sini di dalam ada pemanas sehingga udaranya menjadi lebih panas, kemudian didorong keluar sehingga di sini udaranya menjadi kosong dan udara dari luar yang lebih dingin akan masuk. Ini adalah cara kerja hair dryer atau pengering rambut. Dan yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi ini terjadi tanpa zat perantara. Jadi kalau konduksi dan konveksi tadi masih butuh peranan partikel zat, kalau radiasi ini dia tidak membutuhkan partikel zat, jadi panas bergerak secara langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah sinar matahari. Nah, jadi di sini matahari, di sini bumi. Nah, di sekitar sini adalah daerah yang hampa udara. Berarti di sini di ruang angkasa itu tidak ada partikel udara, jadi kosong, dan panas ini bergerak langsung dari matahari menuju ke bumi secara langsung tanpa perantara partikel-partikel seperti pada konduksi maupun konveksi. Jadi radiasi itu bergerak langsung tanpa perantara. Ini di luar angkasa ruangnya hampa, jadi tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Oke, jadi anak-anakku,
Itu tadi perpindahan panas ada 3 ya, konduksi melalui zat perantara, melalui partikel tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Konveksi, perpindahan panas melalui zat perantara atau partikel dan partikelnya ikut berpindah. Sedangkan radiasi dia langsung tanpa zat perantara atau tanpa partikel zat. Nah, sama seperti kejadian ini. Nah, panas dari api unggun ini langsung berpindah ke anak ini, dia juga terjadi secara radiasi, secara langsung. Nah, jadi setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi panas bergantung suhu benda dan warna benda. Nah, ini sedikit tentang radiasi. Makin panas benda daripada lingkungannya. Jadi kalau bendanya makin panas dibandingkan dengan lingkungan, maka yang terjadi adalah radiasi kalor dari benda menuju ke lingkungan. Dan makin luas permukaan benda panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan. Jadi seperti itu anak-anakku. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Jadi kalau bendanya itu suhunya lebih rendah, maka lingkungan yang memberikan kalor kepada benda tersebut. Makin luas permukaan dinginnya, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungan. Nah, ini tentang radiasi. Nah, di sini juga ada benda gelap akan terasa lebih panas. Makin gelap benda yang terasa panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima lingkungan. Maksudnya begini, benda gelap atau benda hitam ini kalau dia panas, maka dia radiasinya semakin besar ke lingkungan. Tapi kalau benda gelapnya ini posisinya dingin, maka kalor dari lingkungan akan banyak yang diserap atau diterima oleh benda hitam ini. Nah, jadi makanya kalau kita memakai kaos yang putih dengan kaos yang hitam, maka akan lebih cepat gerah, lebih cepat panas saat memakai kaos yang hitam. Karena apa? Kaos yang berwarna hitam itu menyerap panas lebih banyak daripada kaos yang berwarna selain hitam. Makanya agar di cuaca yang terik kita tetap terasa sejuk, maka sebaiknya memakai kaos yang putih, jangan hitam, karena warna hitam itu menyerap panas. Ini peristiwa radiasi. Nah, termos. Nah, termos ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk menyimpan air panas. Nah, bagaimana air panas di dalam termos kok bisa tetap panas, kok tidak turun? Nah, karena di sini ada ini celah ini, di mana celah ini dibuat hampa udara. Nah, jadi yang pertama, tutupnya ini diberi dengan sumbat dari gabus. Gabus merupakan penghantar panas yang buruk atau isolator, sehingga panasnya mau keluar dari arah sini susah. Kemudian celah antara dinding dalam dan luar ini dikasih ruang hampa udara. Sehingga apa? Panas dari sini kalau mau melewati sini, mau radiasi, mau konveksi ke sini tidak bisa, karena di sini hampa udara tidak ada partikel yang bisa menghantarkan panas.
Kemudian dia di sini ada 2 lapisan gelas, yaitu bertindak sebagai isolator. Dan kemudian dilapisi perak yang mengkilat. Kenapa harus mengkilat? Nah, tadi kan kalau warna hitam itu bersifat menyerap kalor, kalau warna putih atau warna cerah bersifat memantulkan kalor. Jadi kalor dari sini begitu mau keluar dia akan kembali lagi terpantul ke sini. Mau lewat sini, di sini hampa udara, mau lewat sini gabus, dia juga isolator. Jadi prinsip kerja termos itu adalah air panas di sini dikelilingi sedemikian banyak atau dibungkus sedemikian banyak bahan-bahan yang bersifat isolator, mulai dari kaca, gabus, diberi hampa udara, dan dibuat mengkilap. Semuanya ini agar panas di dalam sini tidak bisa keluar. Oke, anak-anakku semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kita kali ini tentang perpindahan panas. Jadi perpindahan panas terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.